Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. 8 November 2021. Pada hari Rabu, 10 November 2021, salah satu tim digerakkan Tuhan untuk berdoa. Dan saat berdoa, ada penglihatan. Salah satu tim ini berjalan menuju sebuah bank, dan tujuannya adalah salah satu bank pembangunan daerah. Setelah sampai di bank tujuannya, kakinya masih digerakkan untuk berjalan terus, lalu melewati suatu lorong seperti di rumah sakit, tapi kiri kanannya semuanya bank. Lalu ada tulisan 2 bank BUMN, dan ada anak perusahaannya, yaitu perusahaan asuransi, dan ada salah satu pejabat MNT. Dalam penglihatan, ternyata ada salah satu tim lainnya sudah ada di tempat itu, sedang berdoa mengarahkan tangan ke MNT, dan berdoa bagi 4 perusahaan ini. Dan Tuhan memberikan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lalu tim yang menerima penglihatan ini, kakinya masih digerakkan Tuhan untuk terus berjalan, sampai akhirnya tiba di sebuah perbukitan. Semua tim sudah berkumpul di sana. Lalu dalam penglihatan dari bukit itu, semua tim menyaksikan gejala-gejala alam. Ada gempa bumi, gelombang besar, tsunami, banjir bandang, banyak jenis bencana, dan Tuhan memberikan kembali Yeremia 29 ayat 7. Setelah banjir bandang itu surut, tampak banyak mayat bergelimpangan. Ponorogo, 13 November 2021. Dan pada saat berdoa, Tuhan memperlihatkan tulisan Ponorogo. Daerah itu ditutupi oleh awan-awan kegelapan. Lalu tampak seorang laki-laki berpakaian putih, memakai sorban, dan dia memiliki panah dan menunggangi kuda. Tuhan juga memperlihatkan rumah kecil dari bambu dengan atap dari ilalang yang kering di sebuah seperti perbukitan, dan itu satu-satunya rumah di tempat itu, dan ada tulisan ISIS. Setelah itu Tuhan memberikan firman Yeremia 51. Tiang yang menopang. Tuhan memperlihatkan orang-orang yang berdoa mengangkat peta Indonesia, dan tampak orang-orang yang berdoa ini seperti tiang yang menopang. Lalu Tuhan memperlihatkan lempengan di lautan bergerak, kehancuran datang, gunung mengeluarkan material-material, ombak lautan tinggi, air lumpur datang, jiwa-jiwa banyak yang bergelimpangan. Lempeng yang bergerak ini seperti besi yang dipanaskan, berwarna oranye, membentuk seperti ular, dari ujung Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Irian Jaya, Sulawesi, dan Kalimantan. Tim yang lain menerima penglihatan di Pulau Jawa, di dekat lautan seperti ada sinar, tapi berkelok-kelok, tapi ternyata ada ular yang mengelilingi seluruh Pulau Jawa. Lalu ada bintang-bintang berwarna-warni di pulau-pulau Indonesia. Menawarkan mahkota kepada kiai. Saat terus bersyafaat, Tuhan memberikan firman di Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Lalu tampak Tuhan memperlihatkan seorang hamba Tuhan, Bapak Bambang Nursena, membawa sebuah mahkota dan mau ditaruhkan kepada salah satu pejabat dengan inisial WPMA, yang juga Kiai Haji. Tapi dia berkata, saya sudah lama tahu, taruh saja di situ. Dia menolak mahkota itu. Lalu tim berdoa bagi kiai-kiai dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan bersaksi kepada kiai-kiai. 6 rakitan bom.
Tuhan memberikan firman Wahyu 18 ayat 5 bagi keluarga mantan pejabat KCEN. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Lalu Tuhan memperlihatkan 6 rakitan bom, dan yang merakit ada 6 orang tapi berpakaian loreng seperti tentara. Mereka merakit seperti di dalam hutan, dan di bagian depan mereka tampak wajah salah satu dari keluarga mantan pejabat dengan inisial TS. Lalu tim berdoa dan memberikan Yesaya 54 ayat 17 atas rakitan bom yang akan dirancangkan atas bangsa kita. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan dan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 10 ayat 20-21. Setelah berdoa bagi bangsa Indonesia, tampak Tuhan ada di atas mengalirkan air, dan ada kertas-kertas yang berisi tulisan seperti memo, bertuliskan firman Ulangan 10 ayat 20-21. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Direndahkan dan ditolak. Tampak ada orang-orang yang berdoa dan memberitakan firman direndahkan oleh dunia. Lalu salah satu tim bermazmur dan ada pernyataan, siapa yang merendahkanmu, maka ia akan direndahkan. Itulah yang akan terjadi, dan tetaplah dalam pengajaran firman, dan teruslah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah dia raja yang datang dianiaya? Bukankah tunas Daud diusir, diludahi, dan disalibkan? Pandanglah salib Tuhan ketika engkau membawa jiwa, sehingga kasih Kristus yang tulus dan cintanya yang besar ada padamu. Ini yang dikatakannya bagimu saat ini. Engkau sahabatku, sahabat dan teman bercakap-cakap. Engkaulah biji mataku, karena engkau ada dalam pandangan mataku di setiap langkahmu. Engkaulah muridku, karena engkau mendengarkan pengajaranku, pengajaran firman. Engkaulah temanku dalam pengadilan yang kubuat, karena engkaulah pembela di hadapanku. Itu yang dikatakannya bagimu. Jangan berkecil hati, hai anak-anakku. Akulah bapamu, engkaulah anak-anakku. Adakah bapa yang memberikan batu bagi anaknya jika meminta roti? Aku bapa yang penuh kasih, yang mendengarkan ucapan permintaanmu. Engkau ada di dalam hatinya, di tangan yang berlubang paku itu namamu diukir. Malaikat siap meniup, namun pintu gereja masih tertutup. Setelah itu tampak Tuhan berdiri di depan tahtanya, dan ada 7 malaikat di depan pintu gerbang di sebelah kiri dan 7 malaikat di sebelah kanan. Mereka sudah siap meniupkan sangkakalanya. Namun Tuhan memperlihatkan banyak pintu-pintu gereja yang masih tertutup. Sedikit waktu lagi bagi Tuhan. Dia sedang berjalan menuruni tangga ke bumi.